Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini, Rabu tanggal 18 November 2020 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4, tema 5, Pahlawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pun. Ya Bun. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semua masih semangat? Masih. Ya harus tetap semangat ya. Walaupun kita masih dalam musim pandemi corona, belajarnya tidak bersama dengan semua teman, kalian tetap harus semangat. Oke? Ya, sebelum pembelajaran kita dimulai, untuk mengawalinya mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Siapa hari ini yang berangkat paling awal? Saya Bu. Iya, Adel. Berangkat jam berapa tadi, Adel? Bagus, jam 6:30. Adel berangkatnya sangat pagi. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Adel. Baik, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu apa hari ini yang mau dinyanyikan? Iya, maju tak kita. Ayo, silakan Bibi. Kita mulai dengan hitungan ibu yang ketiga ya. 1, 2, 3. Tak gentar membela yang benar. Maju serentak kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang. Ya, nah seperti lagu tadi, anak-anak harus tetap semangat ya. Coba hari ini siapa yang tidak hadir? Anja. Arya, ada apa dengan Arya? Sakit. Sakit. Baik anak-anak, mari kita mendoakan teman-teman yang sedang sakit. Semoga besok dia bisa kembali ke sekolah. Berdoa dalam hati membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Ayo, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, harus semangat biar tetap sehat. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Nah, sekarang menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Ada berapa protokol kesehatan? 3. Ya, ada 3 yang dikenal dengan 3M. M yang pertama. Cuci M tangan. yang kedua. Pakai M masker. yang ketiga. Jaga jarak. Jadi protokol itu harus selalu kalian laksanakan dan diterapkan ya. Ya, coba siapa yang masih ingat pembelajaran yang telah lalu? Pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Sila kelima. Ya, tentang sila kelima. Makna apa yang terkandung dalam sila kelima? Iya, harus bekerja keras. Terus kita harus bersikap adil, bersikap kerja keras, adil dan bekerja sama. Nah, anak-anak, sesuai dengan pembelajaran hari ini, kita belajar tentang tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Ayo, ibu mau tahu siapa yang punya pahlawan kebanggaan? Pahlawan favoritnya siapa? Siapa Mbak? Sultan Agung. Iya, Sultan Agung. Siapa lagi? Ibu Kartini. Ada lagi? Sultan Agung. Kalian idolanya Sultan Agung. Tepat ya anak-anak. Sebelumnya ibu ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah membaca teks Sultan Agung, anak-anak mampu mencari informasi yang anak-anak ketahui dan yang ingin anak-anak ketahui. Jadi nanti setelah membaca teks, anak-anak tahu informasi tentang Sultan Agung. Kemudian informasi apa yang ingin anak-anak ketahui tentang Sultan Agung. Tujuan yang kedua, dengan melakukan percobaan membuat hit sederhana, anak-anak mampu menyimpulkan, mampu menyampaikan tentang sifat-sifat cahaya. Sudah siap untuk belajar anak-anak?
Baik anak-anak, yang pertama coba buka buku tema anak-anak halaman 74. Ibu akan bagikan LKPD 1, LKPD 1. Anak-anak kerjakan dengan teliti, dengan baik. Coba ikuti petunjuknya, ya. Yang pertama, apa coba langkah pertama? Ya, sudah kalian buka bukunya, kemudian baca dan amati teksnya. Silakan, selamat mengerjakan. Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada tahun 2000 di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal pergi melawan Belanda, Sultan Agung Sudah baca teksnya? Sekarang kamu tuliskan di sini informasi yang kamu ketahui dari teks ini apa, kamu tuliskan di sini. Setelah itu kamu pengen tahu apa, tulis di sini, ya. Gambar. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah bagus. Sudah mengisi tabelnya? Ya, siapa yang ingin membacakan hasil pekerjaannya? Ya, Hilda, ayo nak, maju ke depan. Yang pernah saya ketahui tentang Sultan Agung. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup di masa Islam. Ia adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintahkan. Apa yang ingin saya ketahui tentang Sultan Agung? Kapan Sultan Agung lahir? Siapa nama ayahnya Sultan Agung? Siapa nama ibu Sultan Agung? Iya, bagus. Terima kasih Mbak Beda. Nah, tadi Mbak Beda menjawab bahwa yang sudah diketahui adalah yang pertama, Sultan Agung adalah Raja Mataram. Benar jawabannya? Benar. Yang kedua, Sultan Agung memerintah pada masa Islam. Benar? Iya. Terus kemudian Mbak Milda. Terus kemudian Milda ingin tahu siapa nama ayah Sultan Agung. Apakah ada tadi dalam teks siapa nama ayahnya? Tidak ada. Kemudian nama ibunya ada tidak? Iya, jadi benar kalau memang informasi yang belum ada pada teks adalah tentang ayahnya dan tentang ibunya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian harus mencari informasi. Bagaimana cara mencari informasinya? Dengan membaca atau menonton video tentang Sultan Agung. Ya, salah satu cara untuk mencari informasi adalah dengan membaca, dengan bertanya, dan dengan menonton video. Sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video tentang sejarah Sultan Agung. Ibu mohon anak-anak perhatikan dengan baik agar dapat mencari informasi yang kalian dapat. Paham anak-anak? Ya, silakan menonton video berikut. Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan nomor 106 garing TK garing 1975 pada tanggal 3 November ialah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Ransang yang merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyaprowati dan Raden Mas Aditya Banawati. Ayahnya ialah Raja kedua Mataram, sedangkan ibunya ialah Putri Pangeran Benowo Raja dari Prabu Hanyaprowati. Konon pada waktu itu Pangeran Purbaya menukar bayi yang dilahirkan istrinya dengan bayi yang dilahirkan dia Banawati. Diketahui atau versi ini adalah pendapat minoritas sebagian masyarakat Jawa.
memiliki 2 orang putra berkota, yakni yang Putri Sultan Cirebon melahirkan Raden Mas Pangeran Alit. Sudah selesai menonton tayangannya? Sudah didapatkan informasi yang anak-anak ingin ketahui? Sudah. Ada semua dalam video? Ada. Baik, sekarang Ibu minta Mbak Ega tolong bacakan hasil pekerjaanmu. Maju ke depan. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah raja terkenal yang hidup di zaman Islam. Sultan Agung lahir pada tahun 1645. Ayah Sultan Agung bernama Purbaya. Ibu Sultan Agung Prabu Hanyaprawati. Sultan Agung merupakan budayawan. Ya, bagus. Sekali mau tanya. Saat kalian membaca, apakah kalian butuh kacamata? Enggak. Coba amati teman-temanmu, ada nggak yang pakai kacamata? Enggak. Berarti alhamdulillah matanya masih sehat, semua masih bisa melihat dengan jelas. Kalian tahu tidak? Kalau orang yang biasanya memakai kacamata terus tidak memakai kacamata, apa yang dia rasakan saat membaca? Rabun atau sakit. Tulisan terlihat tidak jelas. Nah, terus kenapa ya nak kok bisa dengan memakai kacamata tulisan kemudian terlihat jelas? Ada yang tahu kenapa? Ada apa dalam kacamata tersebut? Ada kaca pembesarnya. Terus ada apa lagi? Nah, jadi dalam sebuah kacamata itu ada unsur sifat cahaya. Nah, cahaya dapat dibiaskan sehingga kacamata tersebut bisa digunakan untuk membuat tulisan menjadi lebih besar. Sifat-sifat cahaya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Jadi sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama, Cahaya merambat lurus. cahaya merambat lurus. Yang kedua, Cahaya menembus jernih. yang ketiga, Cahaya dapat dikarangan. empat. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, dari keempat sifat tersebut ada yang sudah bisa menjelaskan contohnya. Cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, cahaya merambat lurus itu misalnya seperti kalian memakai senter. Tahu senter? Nah, kalau senternya dihidupkan lalu diarahkan ke tembok, cahayanya lurus nggak? Atau belok-belok? Iya, cahayanya lurus. Itu salah satu sifat cahaya. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Contohnya, kalian punya senter, terus ada tembok. Di tengah-tengah tembok, di depan tembok ada gelas. Gelas bening nggak? Bening. Kalau cahayanya diarahkan ke gelas, kira-kira cahaya itu sampai tidak dengan ke temboknya? Nah, itu salah satu contohnya. Jadi cahaya bisa menembus benda bening. Akhirnya cahaya itu masih terlihat dalam temboknya atau dindingnya. Terus yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nih, sering kalian kalau di dalam kelas ada yang pakai jam atau lagi megang apa itu peruncing yang ada kacanya, ya. Nah, diarah-arahkan ada sinar matahari dari pintu kena apa itu namanya peruncingnya, kalian arahkan ke tembok, ke temanmu, akhirnya temanmu silau. Pernah seperti itu? Nah, itulah salah satu contohnya cahaya dapat dipantulkan. Yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, inilah cahaya dapat dibiaskan ini ada dalam cara kerja lup dan kacamata. Anak-anak di rumah punya lup? Tahu? Sudah pernah tahu lup seperti apa?
Coba Mbak lihat sebelum pakai loop tulisannya besar atau kecil? Nah sekarang coba pakai loop. Apa yang terjadi? Iya, tulisan menjadi besar dan jelas. Coba kalau kamu sama tidak? Sama jadi besar? Iya, bagus. Nah inilah salah satu contoh bahwa cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak pernah membuat loop? Belum, Ibu juga belum pernah. Ibu tidak bisa membuat loop yang seperti ini. Ini adalah buatan pabrik, tapi kita bisa membuat loop secara sederhana. Hari ini kita akan membuat loop secara sederhana. Mau? Baik, secara Ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Ibu bagi 3 kelompok untuk berhitung. Dengan cara berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
bahwa cahaya dapat iya, cahaya dapat dibiaskan. Coba sekarang kembali ke tempat duduk semula. Sudah pembelajaran kita sudah kita lalui semua, sudah mengamati teks sultan agung dan sudah membuat percobaan. Sekarang ibu akan memberikan kalian tes evaluasi tes formatif 10 soal pilihan ganda tentang apa? Tentang yang sudah kita pelajari hari ini. Pasti kalian sudah pandai menjawab. Ya, kerjakan dengan teliti, dengan jujur, mandiri. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, alhamdulillah tes evaluasi sudah tercapai. Ingat sepintas sudah benar semua. Berarti pembelajaran hari ini semoga benar-benar sudah tercapai. Coba ibu mau mengingatkan kembali. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Percobaan. Yang pertama tadi belajar apa? Sultan Agung. Kemudian percobaan. Sultan Agung. Sultan Agung Raja Mataram. Sultan Agung Raja Mataram dan seorang budayawan, memiliki sastra geni. Kemudian sifat-sifat cahaya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Ya, dan yang keempat, cahaya dapat diserap. Bagus, sudah paham semua. Sudah menguasai pembelajaran hari ini. Berarti dengan impor. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita. Pembelajaran baik apa yang kalian dapatkan hari ini? Bekerja sama dia tadi kalian sudah bekerja sama dalam kelompok. Nah, kalau dalam kelompok melakukan kerjasama terus menemukan masalah, apa yang akan kalian lakukan? Bermusyawarah, ya. Terus ibu mau tahu besok pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan? Percobaan lagi, enak ya percobaan, senang